Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama saya Muhammad Ifa Ferdinand Suniago, NIM 1811-02-0138 akan mempresentasikan judul penelitian saya tentang sejarah maritim masyarakat Pantai Cerocok Painan, Kabupaten Selatan dengan mata kuliah sejarah maritim perdagangan Asia Tenggara. Baik, saya akan mempresentasikan judul penelitian saya yaitu tentang Pesisir Selatan dahulu. Kabupaten Pesisir Selatan adalah sebuah kabupaten di Sumatera Barat, Indonesia. Kabupaten ini memiliki luas wilayah 5.749 km persegi dan populasi penduduknya kurang lebih 420 juta jiwa. Ibu kotanya ialah Painan. Kabupaten Pesisir Selatan sebelah utara berbatasan dengan Provinsi Bengkulu dan sebelah barat berbatasan dengan Samudra Indonesia. Kabupaten Pesisir Selatan terletak di pinggir pantai dengan garis pantai sepanjang 218 km yang merupakan perpanjangan gugusan Bukit Barisan berdasarkan penggunaan lahan 45,29% wilayahnya menjadi hutan termasuk kawasan Taman Nasional Prinsip Sebelat dan cagar alam Kota 11 Tarusan dan Rawa Gambut. Sekitar 5 tahun yang lalu, orang-orang tidak begitu mengenal dengan keindahan alam Pesisir Selatan. Orang-orang hanya mengenalnya sebagai kawasan tertinggal, sebagian besar penduduknya sebagai petani dan nelayan. Sekarang Pesisir Selatan tidak lepas dari kebijakan pemerintah Pesisir Selatan yang ingin membangun kawasan wisata di Pesisir Selatan. Kawasan wisata yang dibangun antaranya Pantai Cerocok, Jembatan Akar Bayang, dan kawasan Mandeh, dan banyak lagi wisata yang mampu mempunyai potensi kemajuan bagi masyarakat di Painan di Painan dan pesona alam yang sangat indah. Juga mendukung ekonomi masyarakat di dekat pantai yang lebih kreatif dalam kemajuan pariwisata. Latar belakang masyarakat maritim Pantai Cerocok Selatan. Cerocok merupakan daerah pemukiman penduduk, bahkan penduduknya tidak jarang tahu menyebut Pantai Cerocok dengan sebutan kandang Jawi. Dalam bahasa Indonesia disebut kandang sapi. Hal ini disebabkan karena kawasan Pantai Cerocok dijadikan oleh penduduk sebagai tempat menambatkan sapinya. Namun sejak tahun 1980-an, kawasan Pantai Cerocok mulai dikunjungi oleh masyarakat, terutama masyarakat Painan dan daerah-daerah sekitar Kota Painan. Masyarakat merasa tertarik untuk datang ke Painan atau ke Pantai Cerocok karena pantai ini memiliki pandangan indah, apalagi di kala senja. Datang penduduk dapat dengan nyaman dan jelas melihat matahari terbenam di ufuk barat. Kawasan dalam Pantai Cerocok Painan merupakan pusat objek wisata pantai indah dengan latar Teluk Painan ditemukan di sini. Selain menikmati laut lepas, kawasan ini juga lengkap dengan gazebo, tempat bersantai, jembatan apung yang dibangun di atas laut, dan pentas apung dimanfaatkan jika ada acara di sekitar Pantai Cerocok. Menurut sejarah, pertama kali orang Portugis menjelajahkan kakinya di pesisir Pulau Sumatera adalah Pulau Singkuk ini. Di samping PT Portugis, di pulau ini terdapat juga makam orang Portugis yang ada prasastinya di pulau kecil yang terletak di kawasan Cerocok Painan yang sangat ramai dikunjungi oleh wisatawan. Selain mandi air laut, wisatawan juga dapat melakukan kegiatan bermain banana boat, bola air, speedboat, menyelam sampai memancing. Di kawasan ini dari berbagai kegiatan ada di kawasan nelayan yang memiliki perahu bermesin tempe dan mengangkut wisatawan yang ada di kawasan nelayan memiliki pulau-pulau kawasan Pantai Cerocok Painan. Adapun aktivitas masyarakat di Kecamatan Pejurai mayoritas adalah pencariannya yaitu nelayan. Menurut Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Selatan pada tanggal 12 Juni 2017, untuk aktivitas penangkapan ikan, nelayan buru Pesisir Selatan masih menggunakan alat tangkap tradisional dengan jumlah hasil tangkapan tidak menentu. Kadangkala harga tangkapan yang dijual nelayan buru bervariasi seharga 20.000 dan 10.000 per kilonya. Aktivitas penangkapan ikan dilakukan oleh nelayan buru di Kecamatan Ampe Jurai, hampir sama dengan aktivitas penangkapan ikan lainnya di berbagai daerah di wilayah selatan Sumatera Barat. Adalah membangun, memanyang, memukat dan menyaring dan memancing. Aktivitas tersebut dilakukan nelayan buru untuk mencukupi kehidupan sehari-hari dalam memenuhi kehidupan keluarga, baik untuk memberikan sandang, pangan, dan papan. Begitu juga untuk memenuhi kebutuhan lainnya seperti pendidikan dan juga kesehatan. Kondisi kehidupan masyarakat di Pantai Cerocok, rendahnya produktivitas tenaga kerja juga merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi rendahnya pendapatan nelayan, khususnya nelayan yang bermukim di sepanjang Pantai Painan. Jika tidak bekerja, nelayan buru tidak akan mendapatkan penghasilan untuk membiayai kehidupan hidup sehari-hari, akan mengakibatkan tingkat kesejahteraan masyarakat nelayan semakin menurun. Hal ini bisa terlihat dalam banyaknya angkatan kerja produktif yang tidak bekerja.
secara maksimal, bahkan menghabiskan waktu untuk bersantai tanpa melakukan kegiatan produktif yang bisa menghasilkan untuk meningkatkan kesejahteraan. Menurut Mandley, untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat miskin, maka pemerintah mampu mengimplementasikan sebagai upaya kebijakan pembangunan sosial melalui pemberian beragam tunjangan pendapatan yang bertujuan untuk mencegah dan mengatasi masalah dalam bentuk hak-hak masyarakat, sehingga dengan adanya berbagai macam program pemerintah dalam penanggulangan kemiskinan, maka pemerintah Kabupaten Selatan secara kolektif harus mampu mencegah masalah dan pada kemiskinan masyarakat nelayan melalui program yang sudah direncanakan. Salah satu program pemerintah Kabupaten Selatan dalam penanggulangan kemiskinan nelayan pada masyarakat pesisir selatan adalah berupa penyediaan sarana dan prasarana dalam menangkap ikan. Sarana dan prasarana tersebut berupa penyediaan perahu, payang robin boat, dan alat pukat, tepi jaring, milenium, dan berbagai macam bentuk lainnya. Berbagai macam jenis program pemerintah ini tidak lainnya hanya bertujuan untuk meningkatkan pendapatan nelayan. Berdasarkan keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Selatan nomor 523 tahun 2013 tentang pengadaan rumpun laut dangkal, nelayan diarahkan untuk membangun usaha rumpun untuk budidaya ikan, meningkatkan pendapatan nelayannya di Buru Kecamatan Ampe Jurai. Maka pemerintah Kabupaten Selatan memberikan alat bantu penangkapan ikan dan rumpun laut dangkal. Alat bantu rumpun laut dangkal tersebut berada di wilayah objek wisata Bahari Kabupaten Selatan, yaitu kawasan Pantai Corocopenan. Pantai Corocopenan merupakan objek wisata pantai Kabupaten Selatan yang terletak di Kecamatan Pejurai. Secara fisik, kawasan ini berhadapan dengan dua buah pulau, yaitu Pulau Batu Kereta dan Pulau Cingkua. Selain ini, dapat melihat Pulau Semangki yang semakin indah dari kejauhan dan kawasan Pantai Corocop. Painan juga terdapat Pulau Kereta dengan ujung bukit Lagisau. Untuk penghubung Pulau Batu dan Kereta ujung bukit Lagisau, maka pemerintah Kabupaten Selatan membangun jembatan yang dilalui kawasan wisatawan kapal saja. Selain Pulau Kereta, sekitar 200 meter ke barat Pantai Corocop ini juga terdapat sebuah pulau kecil yang bersejarah sekali, yaitu Pulau Sempu. Di pulau ini wisatawan dapat menjumpai bekas-bekas peruntuhan penjajahan benteng Portugis. Berdasarkan survei awal yang dilakukan pada tanggal 6 Maret 2015 di kantor Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Muda Olahraga Kabupaten Selatan bahwa minimnya ketertarikan nelayan terhadap program-program pemerintah, sehingga nelayan sekitar lebih memilih peluang usaha pada pengembangan sektor pariwisata di kawasan Pantai Corocop. Peluang usaha tersebut sudah mulai dimanfaatkan oleh nelayan. Hal ini terlihat dari jumlah nelayan yang berpindah mata pencariannya sebagai jasa pariwisata sebanyak 275 kakak per kepala keluarga. Nelayan yang berada di kawasan objek wisata Pantai Corocop Painan terlibat langsung dalam jasa pariwisata sebanyak 124 orang nelayan yang bekerja sebagai pengangkut wisata antar pulau, mengantar bot penyeberangan, dan sebanyak 21 orang penyeberangan masuk ke kawasan wisata. Pengembangan kawasan objek wisata Pantai Corocop ini hanya mengundang bagi nelayan, tetapi juga bagi pemerintah daerah. Dalam hal ini, pemerintah Kabupaten Selatan mampu meningkatkan pendapatan asli daerahnya. Sebanyak 95% peningkatan PAD tersebut berasal dari penjualan tiket masuk ke objek wisata Pantai Corocop Painan. Hal ini tentunya peluang besar untuk terhadap peningkatan mata pencarian masyarakat sekitar. Berdasarkan rencana pembangunan jangka menengah RPJM Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2006-2010 terhadap kondisi pariwisata Pantai Painan, maka pemerintah Kabupaten Selatan memberikan strategi penataan dan pemantapan pelaksanaan pembangunan ekonomi, sosial, dan budaya untuk nelayan guna pemenuhan kebutuhan hak dasar nelayan agar tercapainya pembangunan berkelanjutan. Strategi ini disediakan pemerintah Kabupaten Selatan dalam bentuk penyediaan lapangan kerja pada jasa pariwisata, menciptakan pengembangan komunitas unggulan, serta pusat-pusat pertumbuhan ekonomi yang bertujuan untuk menunjang mobilisasi kawasan Pantai Corocop Painan sehingga terwujudnya masyarakat selatan yang sejahtera. Menurut Bakarudin, penyelenggaraan pariwisata seharusnya mampu memberikan manfaat secara merata bagi lapisan masyarakat di seluruh tanah air. Dan program pemerintah penanggulangan kemiskinan nelayan melalui pemanfaatan potensi pariwisata Pantai Corocop pada rencana 2010 sudah berjalan dengan lancar. Namun saat ini adapun yang nelayan yang tinggal di kawasan Pantai Corocop
tidak mampu memanfaatkan peluang usaha melalui pengembangan pariwisata yang berada di garis kemiskinan. Berdasarkan hasil analisis rencana pembangunan jangka menengah Kabupaten Selatan, nelayan dan petani yang memiliki lahan yang terbatas serta memiliki anggota rumah tangga yang besar dan memiliki pendidikan paling tinggi hanya tamat sekolah dasar. Itulah penyampaian hasil penelitian saya tentang masyarakat maritim Pantai Copainan. Kalau ada salah dan janggal, saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.